BPJS Kesehatan depan istase ya. Kamis malam 1 Mei 2025, suasana di Jalan Lemah Abang, Cikarang Timur mendadak heboh. Sekitar pukul 11:30 malam, api tiba-tiba membesar dan melahap deretan lapak Madura yang berdiri tepat di depan PT Multistrada. Bangunan semi permanen yang mayoritas terbuat dari bahan mudah terbakar bikin si jago merah makin cepat menyebar. Warga sekitar langsung panik. Sebagian coba bantu dengan alat seadanya sambil nunggu tim pemadam datang. Untungnya, petugas damkar gerak cepat ke lokasi dan langsung melakukan penyekatan api. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki, tapi yang pasti respon cepat malam itu berhasil mencegah api meluas lebih parah. Minggu malam 27 April 2025, sebuah mobil yang terparkir di lahan kosong di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur mendadak terbakar. Tim damkar langsung tancap gas ke lokasi. Pukul 20.51 waktu Indonesia Barat, pemadaman dimulai. Hanya butuh 4 menit, api berhasil dilokalisir. Proses dilanjutkan dengan pendinginan agar tak ada sisa api atau asap berbahaya. Dengan mengerahkan 3 unit dan 15 personel, pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, operasi resmi dinyatakan selesai. Apinya gede banget. Oh ya, tambah gede ini. Pada Jumat pagi 25 April 2025, kebakaran terjadi di sebuah rumah tinggal di Jalan Kalibaru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Penyerangan dari arah utara, medium, Kemayoran. Tim pemadam Jakarta bergerak cepat. 23 unit dan 92 personel langsung diterjunkan. Operasi dimulai pukul 6.17 waktu Indonesia Barat dan hanya dalam waktu 23 menit, perambatan api berhasil dilokalisir. Proses dilanjutkan dengan tahap pendinginan untuk memastikan tidak ada bara tersisa. Akhirnya, pukul 8.26 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai. Di gedung BPJS Kesehatan depan istase ya. Itu di TKP. Rabu malam 23 April 2025, kebakaran melanda sebuah bangunan bertingkat di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim pemadam Jakarta langsung meluncur ke lokasi dan memulai operasi pukul 23.46 waktu Indonesia Barat. Tak butuh waktu lama, api berhasil dilokalisir pada pukul 00.18 waktu Indonesia Barat, Kamis dini hari. Setelah masuk tahap pendinginan untuk mengurai sisa material mudah terbakar, pemadaman tuntas pada pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Total 22 unit dan 88 personel dikerahkan untuk memastikan situasi benar-benar aman. Minggu malam 2 Februari 2025, gudang penyimpanan spring bed di Tambun Selatan dilalap api.
Awalnya terdengar ledakan dari gardu listrik. Lalu security melihat korsleting yang memicu kebakaran di dalam gudang. Karena banyaknya material mudah terbakar seperti foam dan busa, api cepat membesar. Bahkan bangunan sempat runtuh. Proses pemadaman jadi makin sulit karena sumber air cukup jauh. Hingga pukul 23.48 waktu Indonesia Barat, api belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Pihak kepolisian menyebut penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Jumat dini hari 25 April 2025, 2 rumah dan sebuah gudang barang di Sukaresmi Tanah Sareal, Kota Bogor dilaporkan terbakar. Laporan masuk pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dan dalam waktu 11 menit, regu dari Sukasari, Cibuluh, dan Yasmin sudah tiba di lokasi. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa. 3 kepala keluarga terdampak dan telah diungsikan ke rumah kerabat. Total kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Operasi pemadaman rampung dalam waktu 40 menit dengan bantuan 8 unit dari Damkar Kota dan Kabupaten Bogor. Selanjutnya, Rabu pagi 12 Maret 2025, sebuah bengkel mobil bernama Omega Motor di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Depok, dilaporkan terbakar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Mas Wali, monitor Mas Wali. Sampai Hermina titik kenal bengkel 65 depan pom bensin Kartini. Api pertama kali terlihat di ruang istirahat lantai 2 dan dengan cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar seperti ban dan cairan kimia. Asap tebal pun tampak membumbung tinggi. 4 unit mobil pemadam dan 18 personel Damkar Depok langsung diterjunkan ke lokasi. Setelah 1 jam berjibaku dengan api, kebakaran berhasil dipadamkan. Diduga penyebabnya korsleting listrik. Tak ada korban jiwa, tapi kerugian ditaksir capai puluhan juta rupiah. Aksi cepat tim Damkar Jatinegara saat anak kecil terjepit di selam mobil. Hanya 12 menit, anak kecil itu berhasil diselamatkan. Saksikan selengkapnya sesaat lagi di Satria Biru. Rabu 16 April 2025, warga di Jalan Menteng, Trenggulun, Jakarta Pusat dibuat heboh. Ada suara aneh dari atap rumah dan setelah dicek, ternyata seekor ular sanca nangkring di atas. Warga pun cepat tanggap langsung melapor ke penyelamat Jakarta. Gak pakai lama, tim evakuasi datang. Proses evakuasi dimulai pukul 16.03 waktu Indonesia Barat dan sekitar 47 menit kemudian ular berhasil diamankan. Dengan hanya 1 unit dan 3 personel, operasi berjalan lancar dan aman. Seorang warga mendatangi kantor Gulkarmat sektor Jatinegara melaporkan ada anak kecil yang terjepit di sela-sela mobil di halaman kantor Kecamatan Jatinegara. Kebetulan lokasi dekat, 4 personel langsung gerak cepat menuju TKP. Menurut saksi, anak itu sedang bermain dan tanpa sengaja tersangkut, gak bisa keluar sendiri. Evakuasi pun berlangsung cepat, cuma 12 menit. Beruntung sang anak berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat.
pada main. Kan saya ngeliatin kan, saya nggak tahu. Tiba-tiba di perempatan ini nih main di apa? Di mobil Satpol PP, motor-motor ya. Tiba-tiba salah satu yang teriak, tolong Pak Ri, kenapa? Jadi saya nyamperin dong. Ternyata anak dia di tengah-tengah bangku itu. Mas jangan digerakin, udah lepas aja lepas. Nah, lepas. Minggu pagi 6 April 2025, tim Satgas Utan Kayu Utara menerima laporan warga soal evakuasi jenazah di Jalan Waringin, Matraman, Jakarta Timur. Sudin Gulkarmat Jakarta Timur pun mengirimkan 1 unit rescue dari sektor Matraman tiba di lokasi pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Ternyata jenazah berada di lantai 2 rumah dan tangga yang rusak membuat keluarga kesulitan menurunkannya. Dengan penuh kehati-hatian, proses evakuasi berlangsung lancar. Di mana? Di mana? Bang, mari. Tepat pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, jenazah berhasil diturunkan dengan aman. Jumat 21 Juni 2024, sebuah insiden kecil terjadi di lapangan multiguna Bekasi Timur. Sebuah gembok cakram motor macet dan gak bisa dibuka. Warga pun langsung melapor dan petugas rescue A Regu 4 dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi segera meluncur ke lokasi. Evakuasi dimulai pukul 18.20 waktu Indonesia Barat dan hanya butuh 8 menit sampai gembok berhasil dibuka dengan aman. Sabtu 26 April 2025, seorang pengendara motor mengalami insiden di kawasan Warung Awi, Sinargali, Taman Sari, Bogor. Saat melintas di Jalan BNR, motor oleng dan tanpa disadari, korban terjatuh ke aliran sungai. Barang-barang pribadinya termasuk tas sempat terbawa derasnya arus. Mendapat laporan pukul 16 waktu Indonesia Barat, Regu 2 dari Sukasari langsung bergerak dan tiba di lokasi 12 menit kemudian. Tim damkar segera melakukan penyusuran sungai dan tas korban berhasil ditemukan. Meski isinya sudah terbawa arus, beruntung korban selamat meski mengalami luka memar di kaki. Penanganan selesai dalam 45 menit. Senin sore 21 April 2025, petugas menerima laporan dari Bapak Yohanes tentang seorang anak kecil yang kakinya terjepit di jari-jari roda sepeda di Bukit Cimenggu City, Tanah Sareal. Regu 3 dari Yasmin langsung bergerak cepat, tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Kejadiannya berawal saat Marinka, bocah 5 tahun, duduk di boncengan sepeda. Lalu kakinya tanpa sengaja masuk ke sela roda. Dengan peralatan rescue, tim berhasil mengevakuasi korban dalam waktu 30 menit. Syukurlah Marinka selamat tanpa luka. Jadi kalau si Iban itu siapanya abang? Orang saya. Nah ponakan abang dibawa sama orang itu, kita udah muter-muter nyariin, nggak ketemu. Ini depan lebih merah ini kan ada gang baru. Oh, berarti belok ke kiri dulu ya? Ke material ya? Jadi kalau si Iban itu siapanya abang? Orang saya.
Nah ponakan abang dibawa sama orang itu, kita udah muter-muter nyariin, nggak ketemu. Sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, seorang anak mendatangi kantor Damkar untuk melaporkan kejadian mencurigakan di area jogging Pakansari, Cibinong. Ia mengaku bersama dua temannya sempat dihampiri oleh orang tak dikenal yang mengiming-imingi uang 20.000 dan diajak bikin konten. Pelaku lalu membawa salah satu dari mereka dan mengambil ponsel dua anak lainnya. Petugas damkar langsung ikut menyusuri kawasan Pakansari untuk mencari pelaku. Namun hasilnya nihil. Demi keamanan, anak-anak pun akhirnya diantar ke rumahnya masing-masing untuk bertemu dengan orang tua mereka. Iban, kenapa? Iban, jadi dia di Pekansari, dia datang ke kantor. Katanya handphonenya dibawa sama, berarti kalau si Iban ke siapanya abang? Ponakan saya. Nah ponakan abang dibawa sama orang itu, kita udah muter-muter nyariin, nggak ketemu. Dia di Pemda? Iya. Ibu tenang dulu, yang kayak nomor telepon yang masih bisa dihubungi nggak coba? Momen menggemaskan terjadi di Damkar Parepare. Petugas dengan penuh hati-hati membantu melepas gelang kayu yang tersangkut di lengan bayi berusia 10 bulan. Gelang itu ternyata sudah dipasang sejak bayi lahir dan kini sudah terlalu kecil hingga membuat si kecil kesakitan. Saat proses pemotongan gelang, para petugas kompak menyanyikan lagu-lagu ceria untuk menghibur sang bayi. Ayahnya, Pak Malik, bersyukur banget karena bantuan damkar membuat bayinya bisa kembali nyaman. Salut untuk petugas damkar yang gak cuma sigap, tapi juga penuh kasih. Sabtu 19 April 2025, kejadian menegangkan terjadi di kawasan Kedung Badak, Tanah Sareal. Sebuah mobil dilaporkan terjebak di rel kereta dan tak lama kemudian tertabrak KRL jurusan Jakarta Bogor. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun mobil mengalami kerusakan parah dan menyebabkan kereta anjlok. Petugas rescue dari Regu 1 Sukasari segera bergerak cepat, tiba di lokasi dan melakukan evakuasi selama hampir 4 jam. Dengan peralatan khusus, mobil berhasil dievakuasi dan jalur bisa kembali aman. Selamat ulang tahun buat Kak Puput. Semoga panjang umur, berkah selalu, sehat selalu. Oke, lilin ya. Tega banget ya cowoknya. Hari ulang tahun ke-22 malah diputusin. Tapi Kak Putri Afrira nggak sendiri karena dia datang ke Mako Damkar dan minta ditemenin sama abang-abang pemadam yang langsung kasih ucapan ulang tahun. Salut banget, meski hatinya lagi patah, dia tetap kuat dan tersenyum. Kak Putri, selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Yang pergi biarin aja, nanti juga diganti yang lebih baik. Yang penting hari ini tetap spesial karena kamu layak bahagia. Biasa. Yang ke-22. Semakin dewasa ya. Aksi nekat tapi terukur. Seorang petugas damkar berani evakuasi seekor ular besar sendirian dari sebuah pohon di pemukiman warga. Tanpa ragu, ia pun mendekati ular yang melilit di dahan. Dengan tangan kosong dan teknik yang terlatih, petugas ini berhasil mengamankan ular tersebut tanpa melukai siapapun. Warga yang menyaksikan pun tepuk tangan penuh kagum. Salut untuk keberanian dan ketangkasan petugas penyelamat kita.
Pemirsa, barusan Bang Adam dari lokasi banjir yang cukup parah. Air naik cepat, banyak warga yang nggak sempat keluar dan akhirnya terjebak di atap rumah. Jika pemirsa terjebak banjir, 1. Jangan menunggu air makin tinggi, segera cari tempat lebih tinggi. 2. Simpan barang penting seperti dokumen di tempat yang tahan air. 3. Jangan melawan arus banjir, segera cari bantuan dari petugas evakuasi. Untungnya, semua warga bisa dievakuasi dengan selamat. Pemirsa, kalau musim hujan, selalu waspada dan siap siaga kalau tinggal di daerah rawan banjir. Sampai ketemu lagi di Satria Biru. Dari kebakaran besar hingga misi penyelamatan unik, petugas damkar selalu siap siaga untuk melindungi masyarakat. Keberanian, ketangguhan, dan dedikasi mereka menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Terima kasih kepada para pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu siap bertindak demi keselamatan kita semua. Jangan lewatkan kisah-kisah heroik lainnya hanya di Satria Biru. Sampai jumpa di episode berikutnya.